Episode 25. Berjam-jam Rayhan mencoba untuk terlelap, namun tidak bisa memejamkan matanya. Rayhan bangkit dan mengambil kunci mobilnya lalu pergi dari rumah. Namun, ketika baru sampai bawah, Rayhan bertemu dengan ibunya yang sedang mengambil air minum. "Mau kemana malam-malam, Ray?" tanya sang mama. "Keluar," jawab Rayhan singkat. "Ini udah tengah malam, mau keluar kemana, Ray?" tanya sang mama kembali. "Ada urusan." Rayhan berlalu mengabaikan mamanya yang terus memanggil. Rayhan melajukan mobilnya dengan kencang. Suasana jalan yang sepi membuat dia leluasa memainkan kemudinya di jalanan. Sampai akhirnya dia sampai di rumah yang Anissa tempati. Rayhan masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Anissa. Saat membuka salah satu kamar, dia melihat Anissa yang sudah tidur dengan lelap. Dia pun menutup kembali pintu itu dan masuk ke dalam kamarnya. Matahari pagi mulai terbit. Anissa bangun dari tidurnya dan bergegas membersihkan tubuhnya. Setelah itu, dia turun untuk membuat sarapan. Namun, saat menuruni tangga, Anissa mendengar suara dari arah dapur. "Suara apaan itu? Apa ada maling? Tapi masa maling jam segini masih di sini?" gumam Anissa. "Aku harus bawa senjata nih, takutnya maling yang di dapur." Anissa celingukan mencari benda yang mungkin bisa dia pakai untuk memukul. "Ah, pakai sapu itu aja. Awas ya kamu maling, bakal aku bikin babak belur pakai gagang sapu ini," gumam Anissa yakin. Dengan hati-hati dia berjalan mengendap dengan sapu yang tergenggam erat di tangannya. Kan bener ada maling, batin Anissa yang melihat sosok pria sedang membelakanginya. Tanpa aba-aba Anissa langsung memukul pria tersebut dengan gagang sapu. "Maliting, kena kamu maling. Dasar maling gak tahu diri, kalau mau jadi maling mikir dulu, itu perbuatan yang gak baik," ucap Anissa sembari terus memukuli pria itu dengan keras. "Au, hentikan. Cukup." Rayhan yang tidak siap, merasa kesakitan akibat pukulan dari Anissa. "Gak ada ampun buat kamu. Dasar maling gak tahu diri." Tanpa memperdulikan ucapan pria itu, Anissa terus memukulinya. "Ini saya Rayhan, bukan maling." Rayhan berhasil menghentikan pukulan Anissa dengan menangkap sapu yang Anissa pegang. "Tuh tuan, kok ada tuan di sini?" tanya Anissa kaget. Dia tidak menyangka jika tuannya sudah ada di rumah itu pagi-pagi sekali. "Ini rumah saya, terserah saya mau di sini atau tidak," ujar Rayhan. "Jam berapa tuan datang?" tanya Anissa lagi. "Gak perlu tahu, yang jelas kamu harus tanggung jawab karena sudah memukul saya," ujar Rayhan. "Ya maaf, abisnya tuan gak bilang kalau mau pulang ke rumah ini, jadi gak tahu kalau tadi itu tuan," kata Anissa dengan santainya. "Gak ada kata maaf, kamu harus tanggung jawab karena kamu, tubuhku sakit semua," ujar Rayhan. "Enak aja, kan yang salah situ, kok aku yang harus tanggung jawab?" cetus Anissa. "Yang mukul saya siapa?" Rayhan bertanya sembari duduk di meja makan. "Ya aku sih," jawab Anissa. "Jadi, siapa yang bikin tubuhku sakit?" tanyanya lagi. "Ya aku, tapi kan kamu yang salah. Kalau kamu bilang bakal tidur di rumah ini pasti aku gak ngira kami maling dan gak bakal mukulin kamu," Anissa menjawab dengan kesal bahkan sampai lupa bahwa dia sedang berbicara dengan bosnya. Namun, Rayhan hanya mengerutkan dahinya tanpa protes atau mempermasalahkan hal itu. "Makin hari makin berani ya," kata Rayhan. "Apa maksudmu?" tanya Nisa bingung. "Bukan apa-apa. Mau sarapan?" "Gak. Kalau gak, aku makan semua," tanya Rayhan. "Ini kamu yang bikin. Yakin kalau ini gak ada racunnya?" tanya Anissa penuh selidik. "Apa untungnya saya bunuh kamu?" ucap Rayhan santai. "Ya bisa aja karena hutangku yang makin banyak jadi kamu milih buat bunuh aku," ucap Anissa. "Ya udah kalau gak mau makan." Rayhan mengambil piring di sebelahnya namun dengan sigap Anissa mengangkatnya terlebih dahulu. "Enak aja, barang yang sudah dikasih gak boleh diambil lagi," cetus Anissa. "CKK, bilang aja mau," ucap Rayhan. "Daripada dibuang. Situ kan suka buang-buang makanan." "Mubazir tahu," ucapnya lagi. Mereka berdua pun memakan nasi goreng tersebut dengan lahap. "Gimana?
Ada racunnya? Tanya Raihan setelah selesai makan. Anissa yang merasa bersalah karena telah menuduh Raihan, hanya menyengir tanpa menjawab. Cuci piringnya, titah Raihan. Hish, itu orang, ujar Anissa ketus. Gak mau, tanya Raihan. Iya, aku cuci, jawabnya dengan nada malas. Raihan berlalu meninggalkan Anissa di dapur. Sedangkan Anissa mencuci piring dan merapikan kembali dapur tersebut. Setelahnya, Anissa masuk ke kamar dan bersiap untuk berangkat ke kantor. Terlihat Raihan mengeluarkan mobilnya dari garasi. Raihan yang juga melihat Anissa keluar rumah, menghentikan mobilnya di depan Anissa dan menurunkan kaca mobil. Ini ongkos buatmu, jangan sampai terlambat. Kamu harus sampai sebelum saya sampai di kantor, ujar Raihan sambil menyerahkan beberapa lembar uang pada Nisa. Kamu perlu jalan kaki 5 menit, baru bisa cari angkutan umum, ujar Raihan lagi. Iya, makasih ongkosnya, jawab Anissa. Mereka berangkat ke kantor dengan terpisah. Anissa bernafas lega, karena sampai di kantor tepat sebelum Raihan sampai. Dia pun mulai bekerja dengan baik. Untung dia belum nyampe, kalau gak pasti aku dihukum, gumam Anissa. Beberapa saat kemudian, Raihan pun sampai dan langsung menuju kursi kebesarannya. Anissa tak memperdulikan kedatangan Raihan, dia tetap fokus membersihkan ruangan itu. Ada senyum yang mulai mengembang di bibir Raihan tatkala memperhatikan Anissa yang sedang fokus bekerja. Ada rasa tak biasa yang masih belum Raihan sadari. Ego dan gengsinya yang besar mengalahkan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Tuan, Anissa melambaikan tangannya di depan Raihan yang sedang melamun. Ngapain kamu? Tanya Raihan kaget. Lah harusnya saya yang tanya, Tuan ngapain pagi-pagi udah melamun? Tanya Anissa. Saya gak melamun, ujar Raihan mengelak. Tapi saya panggil gak jawab-jawab, kalau gak melamun, apa dong artinya? Ujar Anissa penuh selidik. Sok tahu kamu. Udah, bikinin kopi aja sana, titah Raihan. Dasar aneh, gumam Anissa lirih. Ngomong apa barusan? Tanya Raihan. Enggak, jawab Anissa cuek. Anissa pun pergi ke pantry untuk membuatkan kopi. Saat di depan ruangan Raihan, Anissa bertemu dengan Randy. Apa Tuan ada di dalam? Tanya Randy pada Nisa. Ada Pak, lagi melamun, jawab Anissa. Melamun, Randy mengerutkan keningnya bingung. Bilangin tuh sama bosnya Pak Randy, jangan sering ngelamun, nanti kesurupan loh, cetus Anissa. Emang setan mana yang mau masuk ke dalam tubuh Tuan? Tanya Randy dengan menahan tawa. Iya ya, dia kan lebih serem dari setan, yang ada setannya pada takut semua sama dia, ujar Anissa. Aku mau bikin kopi buat si setan dulu. Pak Randy hati-hati kalau masuk takutnya ikut ketularan jadi setan, ucapan Anissa membuat Randy tak bisa menahan tawanya. Pak Randy kok malah ketawa? Tanya Anissa bingung. Nona lucu, Randy berlalu meninggalkan Anissa dengan menahan tawa. Lah apanya yang lucu? Dasar asisten sama bos sama aja anehnya, gumam Anissa sembari menggelengkan kepalanya. Randy yang masuk dengan menahan tawa, membuat Raihan merasa bingung. Kenapa kamu? Tanya Raihan. Tidak Tuan, tidak ada apa-apa, jawabnya. Yakin? Tanyanya lagi. Benar Tuan, jawab Randy. Lalu, ada apa kemari? Tanya Raihan kembali. Saya mau memberikan informasi. Ternyata kekasih dari sepupunya Nona Anissa namanya Sandi, putra dari Pak Andi pemilik PT X yang sedang bekerja sama dengan kita. Jelasnya, putra Pak Andi, kamu yakin? Tanya Raihan. Saya yakin Tuan, saya sendiri yang menyelidikinya, jawab Randy. Baiklah, terus awasi dia jangan sampai bertemu dengan Anissa lagi, ujarnya. Baik Tuan, akan saya laksanakan, jawab Randy. Bagaimana perkembangan proyek kita? Tanya Raihan lagi. Setelah kejadian waktu itu, sejauh ini sudah kembali stabil Tuan, sudah mencapai 89% pembangunannya, jelas Randy. Bagus, terus pantau perkembangannya, ujar Raihan. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi dulu Tuan, pamit Randy.
Saat Randy ingin membuka pintu, Anissa sudah membukanya dengan membawa segelas kopi. Anissa pun masuk dan memberikan kopi tersebut pada bosnya. Next episode 26-27.